Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dan saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Hari Selasa sore tadi ya, sampai malam berlangsung aksi unjuk rasa yang dilaksanakan oleh gabungan sejumlah elemen mahasiswa dan juga buruh. Demo menolak kenaikan harga BBM di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Demo ini melebihi batas waktu yang ditentukan oleh aparat keamanan, yakni jam 18.00 mestinya bubar. Tapi mahasiswa masih bertahan dan baru sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, mahasiswa atau pengunjuk rasa baru membubarkan diri. Secara umum aksi unjuk rasa ini berlangsung aman. Secara umum ya, walaupun memang ada sedikit kericuan, ada sedikit ketegangan yang dilakukan oleh mahasiswa sampai menjebol kawat berduri ya. Dalam vlog kali ini saya ingin sekali lagi menegaskan, mengingatkan kepada para mahasiswa, khususnya ya, Anda harus ingat, harus sadar bahwa di luar sana ada kelompok yang ingin membonceng gerakan Anda. Anda kelompok yang selama ini memusuhi pemerintah yang sah. Kelompok yang ingin khilafah. Kelompok yang selama ini berteriak toha tohut, rezam rezim, sedang mengincar aksi sampean semuanya ya, adik-adik mahasiswa. Ini harus Anda sadari juga. Mengapa perlu Anda sadari? Agar Anda waspada dengan kelompok ini. Jangan sampai aksi Anda kemudian ditunggangi oleh mereka, menimbulkan kekacauan, tujuan Anda tidak tercapai, dampak buruk, madorot, kekacauan timbul di Jakarta. Ini tentu saja tidak boleh terjadi. Anda harus percaya itu karena memang ada. Dan tahu nggak ada, kalian semua nih yang aksi unjuk rasa tadi, bahwa selama Anda melakukan unjuk rasa itu, selama itu pula agen-agen mereka, geng kelompok mereka menebarkan provokasi yang luar biasa di jaringan media sosial mereka. Mengatakan bahwa demo Anda chaos, rusuh, dan lain sebagainya, kemudian mengajak kepada kawan-kawan untuk merapat ke Patung Kuda. Apa tujuannya kalau bukan untuk nunggangi, untuk membuat disebarkan itu framing-framing bahwa aksi mahasiswa chaos, ribut, kisruh, ayo merapat. Banyak tuh perkembangan videonya di kanal-kanal media sosial, termasuk Twitter yang saya pantau. Nah, ini harus kalian sadari ya, adik-adikku mahasiswa. Jadi jangan ngutu cara Wong Banyumas. Jangan tidak peduli, yang penting bisa melakukan aksi unjuk rasa, melepaskan keinginan hasrat saya bersama teman-teman, tapi tidak berpikir panjang dampak buruk dari yang bisa ditimbulkan itu. Maka kewaspadaan level tinggi harus kalian lakukan. Kecuali bahwa di kanan kiri Anda, negara ini tidak terdapat kelompok-kelompok tersebut. Pure bahwa gerakan Anda mahasiswa tidak khawatir ditunggangi. Silakan hasil unjuk rasa, boleh. Ini negara demokrasi. Menentang, mengkoreksi, mengkritik kebijakan negara, ya memang harus dikritik. Tetapi bahwa ketika ada kelompok lain yang memang selama ini selalu memusuhi negara, ya Anda harus hati-hati, waspada. Jangan sampai kemudian memanfaatkan aksi Anda, menumpangi aksi Anda. Anda apa nggak lihat kemarin tuh, waktu aksi unjuk rasa sehari sebelum sampean tuh, kemarin hari Senin tuh. Coba lihat tuh, banyak bendera-bendera HTI dikibarkan. Siapa kelompok mereka? Ini kelompok yang selama ini ingin gandrung khilafah kan. Kelompok yang menganggap ini rezim kafir, tohut,
kelompok yang ingin mengganti sistem NKRI menjadi sistem khilafah. Anda harus tahu, sadar itu loh, diomongi wong tuaku ya, orang andel-andel baik. Jadi di dalam pengambilan keputusan itu kan ada istilah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu harus didahulukan daripada sebuah kebaikan awal. Ya, mencegah kerusakannya ini harus didahulukan. Anda melakukan unjuk rasa mengkritik pemerintah memang baik, bagus. Tapi ketika beresiko kerusakan yang lebih besar, maka mencegah ini harus didahulukan. Ya udahlah, tunda dulu aksi demonya. Daripada nanti saya demo ditumpangi oleh mereka, dijadikan ajang kekisruan, kekacauan, memprovokasi. Malah negara menjadi kacau, tambah buruk, tambah rusak. Sehingga Anda kemudian menomorduakan kebaikan yang menurut Anda baik itu, aksi unjuk rasa itu. Karena ada madorot yang lebih besar yang bisa timbul. Itu kaedahnya begitu. Terutama ada yang muslim ini ya, itu kaedah usul fikih. Kaedah usul fikih. Jadi saya contohkan pada peristiwa yang lain. Tidak melihat aurat perempuan yang bukan muhrim, apalagi menyentuhnya. Itu adalah baik, perintah agama. Tetapi mencegah kerusakan harus didahulukan ketimbang perbuatan baik tadi tidak menyentuh wanita yang bukan muhrim. Contoh kasusnya seperti apa? Contoh kasus Anda sedang di kolam renang ya, cowok misalkan. Tiba-tiba di depan Anda ada perempuan cantik, bahenol, seksi, hanya pakai bikini atau bahkan mungkin telanjang bulat, menggapai-gapai, minta tolong karena tidak bisa berenang, tenggelam, mau tenggelam di kolam renang. Dengan kaidah ini, kaidah usul fikih ini, mencegah kerusakan harus didahulukan. Mencegah kerusakan bentuknya apa dalam kasus itu? Yakni kerusakan nyawa dari wanita itu. Dicegah agar nyawanya tidak mati, ditolong. Ditolong, Anda terjun ke kolam, diselamatkan wanita itu yang cantik bahenol itu, yang telanjang itu. Anda tidak hanya sentuh, Anda popong. Anda entaskan di daratan agar tidak terjadi kerusakan, agar tidak meninggal dunia. Itu harus didahulukan. Daripada kebaikan tidak melihat dan tidak menyentuh wanita yang bukan muhrim itu. Jadi dalam konteks ini, kalau Anda memahami usul fikih, ya seperti itu yang dilakukan. Jadi, bukan kemudian, oh ini bukan muhrim saya. Ini wanita orang lain, haram saya melihat menyentuhnya. Anda tinggalkan aja, nggak peduli, biarin itu wanita bukan muhrim, mati yang ngono. Kalau Anda melakukan itu, bukan berarti Anda saking paham, saking sucinya dalam beragama, tapi saking gobloknya beragama. Tidak tahu bagaimana memprioritaskan, mendahulukan yang mana, mengakhirkan yang mana. Paham ya? Sekali lagi kalau Anda ingin melakukan aksi unjuk rasa susulan, nggak tahu kapan karena mau aksi lagi silakan. Tapi kewaspadaan level tinggi ini harus Anda pakai. Ada kelompok yang memang sengaja ingin merusak negara ini. Sudah lama Anda harus tahu itu. Kelompok itu, ya, kalau Anda tidak peduli dengan kelompok ini, berarti jangan-jangan Anda bagian dari kelompok ini. Kalau Anda bagian dari kelompok ini, siap-siap aja berhadapan dengan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.